Bintang bersinar, selamat datang di channel kami. Bintang bersinar. Siap-siap tertawa sampai perut kaku dan menikmati suasana pagi yang penuh warna di perumahan Burani. Kisah ini menghadirkan ibu-ibu super semangat yang selalu punya cerita seru saat belanja di pedagang keliling. Dari rebutan cabai, tawar-menawar yang gak masuk akal, sampai insiden kantong belanja jebol, semuanya ada di sini. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Bohlam listrik, apa yang bikin cerita ini menarik? Aksi kocak ibu-ibu perumahan yang bikin hari jadi ceria. Pak Joko, pedagang keliling legendaris yang sabar menghadapi segala tingkah laku. Momen penuh candaan, sindiran lucu, dan pelajaran tentang kebersamaan. Kenapa harus subscribe? Hati merah, dua kisah yang relatable dan menghibur. Wajah dengan air mata bahagia tertawa bareng di setiap episodenya. Pengeras suara umum, dukung kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita seru tentang kehidupan sehari-hari yang bikin hati hangat. Pak Kuping, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya yang pastinya bikin kamu ketagihan. Papan Penanda, drama pagi ibu-ibu perumahan, rebutan sayur, tawanya sampai rumah, Papan Penanda. Pagi yang riuh di perumahan Burani dan pedagang keliling. Di sebuah perumahan kecil yang asri, suasana pagi biasanya dimulai dengan kicauan burung dan suara ayam berkokok. Namun, di perumahan Burani, suasana pagi selalu lebih meriah. Tepat pukul 6 pagi, suara khas bel sepeda berbunyi keras menandakan datangnya Pak Joko, pedagang sayur keliling yang selalu menjadi pusat perhatian ibu-ibu kompleks. Ting ting ting. Itulah suara bel sepeda Pak Joko yang membawa gerobak penuh sayur segar, tempe, tahu, dan ikan. Belum sempat Pak Joko berhenti di depan gerbang kompleks, para ibu-ibu sudah berdatangan dengan langkah cepat, masing-masing membawa kantong belanja dan semangat kompetitif yang tinggi. Siapa cepat, dia dapat, adalah aturan tak tertulis di perumahan ini. Kerumunan ibu-ibu hari itu, Burani keluar rumah lebih awal. Ia dikenal sebagai Ratu Belanja Cepat, karena selalu berhasil mendapatkan barang terbaik sebelum ibu-ibu lain sempat berebut. Namun, keberadaan Burani selalu diwaspadai oleh ibu-ibu lain, terutama Bunita, yang terkenal suka bersaing untuk mendapatkan potongan tempe yang paling besar. Begitu Pak Joko tiba, Burani langsung berdiri di depan gerobak dan berteriak, Pak Joko, kangkungnya segar nggak hari ini? Saya mau ambil duluan ya, yang paling bagus. Belum sempat Pak Joko menjawab, Bunita muncul dari belakang dengan wajah penuh tekad. Burani, kok langsung pesan? Nggak lihat ini saya udah berdiri di sini duluan? Katanya sambil melipat tangan. Burani langsung berbalik dan berkata, ibu berdiri aja belum pasti beli, kan? Saya udah siap duit, nih. Keributan kecil ini menarik perhatian Bu Siti, yang baru saja tiba dengan sandal yang masih basah karena mencuci. Ibu-ibu, jangan pada ribut. Saya cuma mau beli terong. Udah, kasih saya dulu aja, ya, katanya dengan nada santai tapi tegas. Pak Joko yang bingung, Pak Joko hanya bisa menggaruk kepala sambil tersenyum. Ia sudah terbiasa menghadapi tingkah ibu-ibu ini setiap pagi, tapi hari ini mereka terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Bu, sabar dulu ya, satu-satu. Ini kangkungnya segar, tenang aja, kata Pak Joko sambil mengeluarkan ikatan kangkung dari gerobaknya. Tiba-tiba Bu Tuti, tetangga yang biasanya paling pendiam, muncul dari arah samping dan langsung mengambil 2 ikat kangkung tanpa bicara. Ibu-ibu lain langsung kaget. Hei, Bu Tuti, kok main ambil aja? Belum antri, teriak Burani dengan nada protes. Bu Tuti yang jarang berbicara akhirnya buka suara,
Saya udah ditunggu mertua di rumah. Kalau kelamaan, nanti saya kena marah. Maaf ya, ibu-ibu. Ia langsung pergi dengan langkah cepat, meninggalkan kerumunan ibu-ibu yang hanya bisa melongo. Rebutan tempe dan tahu. Setelah keributan kangkung selesai, giliran tempe dan tahu menjadi target utama. Bunita, yang memang dikenal sebagai ahli memilih tempe, ia langsung mengambil potongan paling besar dari tumpukan. Namun, Bu Siti tidak terima. Bunita, itu tempe saya. Saya udah bilang ke Pak Joko dari tadi, katanya sambil mencoba merebut tempe tersebut. Bunita yang tak mau kalah langsung membalas, Bu Siti, ini tempenya kan belum dibayar. Siapa yang pegang duluan, dia yang punya, dong. Pak Joko mencoba melerai. Bu, tempenya ada banyak kok. Tenang aja, saya punya stok di bawah gerobak. Namun, Bu Siti dan Bunita tetap saling tarik-menarik tempe dengan ekspresi serius, seperti sedang memperebutkan harta karun. Ibu-ibu lain hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka. Bu Siti, kalau mau tempe yang lain, saya kasih tahu di sebelah. Tapi jangan rebutan ya, nanti tempenya patah, kata Pak Joko sambil mencoba membantu. Ejekan yang menghibur di tengah suasana rebutan, Bu Endang, tetangga yang paling suka mengomentari orang lain, mulai melontarkan ejekan. Bunita, itu tempe segede gitu mau dimakan sendiri? Apa buat mas kawin kedua? Katanya sambil tertawa keras. Bunita langsung membalas, halah, Bu Endang, yang penting tempe saya jelas lebih segar daripada lidah ibu yang suka ngomong sembarangan. Ibu-ibu yang lain langsung terbahak-bahak mendengar adu mulut ringan ini. Bahkan Pak Joko yang biasanya tenang, tidak bisa menahan senyumnya. Kesimpulan pagi itu setelah keributan kecil mereda, para ibu-ibu akhirnya mulai membayar belanjaan mereka satu persatu. Burani berhasil membawa pulang kangkung yang ia inginkan, sementara Bunita akhirnya mengalah dan memilih tempe yang lain. Bu Siti, meskipun sempat kesal, malah tertawa melihat potongan tahu yang ia dapat ternyata berbentuk hati. Pak Joko, besok bawa stok lebih banyak ya. Kalau enggak, bisa-bisa kami ribut lagi, kata Burani sambil tertawa kecil. Pak Joko hanya mengangguk sambil berkata dalam hati, besok harus siap mental lagi. Persaingan berlanjut, drama cabai dan harga diskon. Setelah urusan kangkung dan tempe selesai, suasana pagi di depan gerobak Pak Joko tetap ramai. Ibu-ibu di perumahan itu memang terkenal dengan semangat belanjanya, apalagi jika ada rumor barang diskon. Hari itu, Pak Joko membawa cabai rawit merah segar, barang yang selalu jadi rebutan karena stoknya terbatas. Dan inilah yang memulai babak kedua dari drama pagi di perumahan. Diskusi panas tentang cabai rawit. Pak Joko mengeluarkan sebungkus cabai rawit segar dari gerobaknya. Begitu bungkus itu terlihat, mata ibu-ibu langsung berbinar-binar seperti melihat emas. Pak Joko, berapa harga cabai rawitnya? Tanya Burani dengan nada penuh minat. Hari ini lagi diskon, Bu. Cuma Rp25.000 per kilo, jawab Pak Joko sambil tersenyum. Oh iya? Kalau begitu saya ambil setengah kilo dulu, kata Bunita, yang langsung menyodorkan kantong belanjanya. Namun, sebelum Pak Joko sempat menimbang, Bu Siti langsung memotong, tunggu dulu, Pak Joko. Saya udah bilang mau cabai itu duluan. Bunita yang merasa tidak terima langsung menoleh. Bu Siti, tadi saya yang ngomong duluan, loh. Jangan ngaku-ngaku. Saya udah berdiri di sini dari tadi, jadi jelas cabai itu harus buat saya, balas Bu Siti dengan nada tinggi. Pak Joko yang melihat situasi ini mencoba menenangkan. Bu, sabar ya. Saya ada 1 kilo lagi di gerobak. Semua kebagian, tenang saja. Namun,
Persaingan sudah dimulai. Bu Endang, yang terkenal suka menyela di tengah perdebatan, tiba-tiba berkata, Pak Joko, kalau cabai itu mau dibagi 2, kasih saya juga, ya? Buat sambal spesial saya. Bu Rani langsung menoleh ke arah Bu Endang dan berkata, Bu Endang, sambal ibu itu pedasnya aja nggak kuat. Percuma kalau dapat cabai banyak. Semua ibu-ibu tertawa mendengar sindiran itu, sementara Bu Endang pura-pura memasang wajah serius. Halah, Bu Rani, sambal saya itu terkenal di grup arisan. Nanti saya kirim, biar ibu tahu bedanya cabai asli sama cabai sisa, ibalasnya sambil menyodorkan kantong belanja. Pak Joko yang mulai lelah, Pak Joko mencoba membagi cabai rawit itu menjadi beberapa porsi, tetapi ibu-ibu tetap saling berebut. Setiap kali Pak Joko selesai menimbang, selalu ada yang berkata, itu terlalu sedikit, tambah lagi dong. Atau, yang itu warnanya nggak merah, Pak Joko. Cari yang segar. Melihat kerumunan yang semakin heboh, Pak Joko hanya bisa menghela napas. Dalam hati, ia bergumam, besok saya bawa 2 karung cabai saja, biar nggak begini lagi. Namun, tiba-tiba datang Bu Tuti, tetangga yang jarang keluar rumah tetapi terkenal selalu menang dalam urusan belanja diskon. Dengan langkah cepat, ia langsung menuju gerobak sambil berkata, Pak Joko, saya mau beli cabai 1 kilo. Bu Tuti, antri dong. Kami duluan, teriak Bu Nita sambil melotot. Tapi saya butuh buat pesta nanti malam, balas Bu Tuti dengan nada santai. Pak Joko, yang mulai bingung siapa yang harus dilayani, akhirnya memutuskan untuk mengundi dengan cara sederhana. Oh, Bu. Siapa yang menang sud dapat cabai ini duluan. Ibu-ibu langsung setuju, meskipun wajah mereka terlihat tegang seolah sedang memperebutkan hadiah besar. Pertarungan sud yang serius Bu Rani dan Bu Tuti akhirnya maju ke depan gerobak, saling menatap seperti petinju yang bersiap bertanding. Sud pun dimulai. Batu, gunting, kertas, teriak mereka bersamaan. Di babak pertama, keduanya memilih gunting, membuat ibu-ibu lain berseru, wah, imbang. Lanjut lagi. Babak kedua dimulai. Kali ini Bu Rani memilih kertas, sementara Bu Tuti memilih batu. Semua ibu langsung bersorak. Bu Rani menang, teriak Bu Siti sambil tertawa. Namun, sebelum Bu Rani sempat mengambil cabenya, Bu Tuti berkata, tunggu. Saya tadi lupa. Anak saya alergi cabai. Ya udah, buat Bu Rani aja. Seisi kerumunan langsung tertawa, sementara Pak Joko menggelengkan kepala sambil tersenyum. Drama di bagian, diskon tahu, setelah urusan cabai selesai, perhatian ibu-ibu beralih ke tahu yang dijual Pak Joko dengan harga diskon. Namun, masalah baru muncul karena jumlah tahu yang tersedia tidak cukup untuk semua orang. Bu Nita, yang sudah dari tadi menunggu giliran, langsung berseru, Pak Joko, saya ambil semua tahunya, ya? Nggak usah kasih yang lain. Bu Siti, yang sudah cukup kesal karena kalah di pertarungan cabai, langsung menyahut, Bu Nita, jangan serakah. Saya juga mau tahu. Pak Joko mencoba menengahi lagi. Bu, saya bagi rata saja, ya? Semua dapat. Tapi, sebelum tahu dibagi, Bu Endang kembali melontarkan komentar pedas. Bu Nita, kalau makan tahu banyak-banyak, nanti tambah licin mulutnya. Bahaya buat tetangga. Bu Nita langsung balas menyindir. Halah, Bu Endang, mulut ibu juga licin. Kalau ngomong soal orang lain, nggak ada remnya. Ibu-ibu lain tertawa terbahak-bahak, sementara Bu Endang pura-pura tersenyum malu. Kesimpulan yang lucu setelah semua barang dibagi rata,
suasana perlahan mereda. Ibu-ibu mulai kembali ke rumah masing-masing sambil membawa hasil belanja mereka. Namun, sebelum pergi, Bu Rani sempat bercanda dengan Pak Joko. "Pak Joko, besok jangan lupa bawa lebih banyak cabai, ya? Kalau enggak, kami ribut lagi." Pak Joko hanya tersenyum sambil mengangguk. Dalam hati, ia merasa lega karena pagi itu akhirnya selesai. "Besok pasti lebih seru lagi," gumam Bu Rani sambil tertawa kecil. Tawar-menawar heboh dan insiden kompor gas. Setelah drama cabai dan tahu selesai, suasana di depan gerobak Pak Joko mulai tenang untuk beberapa detik saja. Karena setelah itu, para ibu kembali bersemangat ketika melihat barang baru di gerobak, ikan segar dan bawang merah, dua item yang selalu menjadi rebutan. Tawar-menawar ala ibu-ibu, Pak Joko mengeluarkan sebaskom ikan segar dari bawah gerobaknya. Bau ikan langsung tercium, tapi ibu-ibu malah semakin bersemangat. "Pak Joko, itu ikannya apa?" tanya Bu Rani sambil mengamati. "Ini ikan kembung, Bu. Segar, baru datang dari pasar tadi pagi," jawab Pak Joko dengan senyuman. "Ikan kembung? Segar, kan?" Bu Rani mulai bertanya dengan nada penuh kecurigaan. Pak Joko mengangguk. "Segar, Bu. Kalau nggak percaya, boleh cium sendiri." Bu Rani memegang ikan itu dan mengendus pelan. Lumayan segar. Tapi, kok harganya Rp35.000 sekilo? Biasanya cuma Rp30.000 di pasar." Pak Joko hanya bisa tersenyum. "Bu, ini ikan premium. Dijamin rasanya enak." Tiba-tiba Bu Nita, yang berdiri di belakang, ikut menyela. "Pak Joko, kalau segar beneran, kasih diskon lah. Masa premium terus harganya premium juga?" Bu Endang yang terkenal suka menawar lebih ekstrim ikut bersuara. "Pak Joko, saya mau beli kalau harganya Rp25.000 aja." Pak Joko hanya bisa tertawa kecil. "Bu, kalau Rp25.000, saya rugi dong." Bu Rani tidak mau kalah. "Kalau gitu Rp28.000 aja, Pak. Deal?" Melihat situasi ini, Bu Siti yang berdiri di pojok menyindir, ibu-ibu, lebih baik ikannya gratis sekalian biar kita nggak ribut." Semua ibu langsung tertawa, dan Pak Joko hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya, ia menyerah dan memberikan diskon kecil, hanya untuk membuat ibu-ibu berhenti berdebat. Insiden bawang merah setelah tawar-menawar selesai, perhatian ibu-ibu beralih ke tumpukan bawang merah. Pak Joko baru saja membuka karung bawang ketika Bu Tuti tiba-tiba muncul dengan langkah tergesa-gesa. "Pak Joko, saya mau ambil bawang merah duluan," katanya sambil mengambil 2 genggam besar. Tindakan Bu Tuti langsung memancing reaksi dari ibu-ibu lain. "Bu Tuti, jangan ambil banyak-banyak. Kita juga butuh, loh," teriak Bu Nita sambil melotot. Bu Tuti tidak peduli. "Saya mau buat rendang, Bu. Kalau bawangnya kurang, nanti rasanya hambar." Melihat ini, Bu Endang tidak mau ketinggalan. Ia ikut mengambil bawang merah, tapi tangannya terlalu cepat sehingga beberapa bawang jatuh ke tanah. Semua ibu-ibu tertawa melihat kejadian itu. "Bu Endang, kalau mau bawang jangan dibuang-buang. Bawang itu mahal, loh," kata Bu Siti sambil tertawa. Bu Endang memasang wajah malu sambil berkata, "Halah, cuma jatuh sedikit kok, Bu. Nanti saya ambil lagi." Namun, ketika Bu Endang mencoba mengambil bawang yang jatuh, tas belanjanya malah terbalik, membuat seluruh isinya, termasuk ikan kembung, terjatuh ke tanah. Seisi kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak.
Bahkan Pak Joko tidak bisa menahan senyumnya. Bu Endang, kalau jatuhin ikan, nanti ikannya mogok, loh, eledek Bu Rani. Diskusi kompor gas setelah drama bawang selesai, perhatian beralih ke topik lain, kompor gas. Tiba-tiba Bu Siti memulai pembicaraan tentang gas LPG yang habis di rumahnya. Bu Ibu, tadi pagi saya mau masak, gasnya habis. Jadi, saya cuma bisa bikin air panas, keluh Bu Siti. Sama. Saya juga tadi hampir nggak bisa masak. Untung ada tabung cadangan, jawab Bu Nita. Bu Rani yang terkenal suka menyombongkan alat dapurnya langsung berkata, kalau saya, pakai kompor listrik. Jadi nggak perlu repot ganti gas. Namun, komentar itu langsung disambut oleh Bu Endang. Halah, Bu Rani, kompor listrik itu kalau mati lampu gimana? Tetap aja nggak bisa masak, kan? Bu Rani tersenyum santai. Makanya, Bu Endang, kalau mau pakai alat modern itu pikir-pikir dulu. Jangan cuma beli alat, tapi nggak ngerti cara pakainya. Ibu-ibu lain langsung tertawa mendengar sindiran halus itu. Pak Joko yang masih sibuk menimbang bawang hanya bisa tersenyum mendengarkan diskusi mereka. Penutup pagi yang riuh setelah hampir 1 jam di depan gerobak, ibu-ibu akhirnya mulai kembali ke rumah masing-masing. Sebelum pergi, Bu Rani berkata kepada Pak Joko, Pak Joko, besok bawang merahnya bawa lebih banyak ya. Kalau bisa, kasih saya harga diskon duluan. Bu Nita menambahkan, dan jangan lupa cabai rawitnya ditambah. Pak, saya mau bikin sambal untuk Bu Endang, biar tambah pedas bicaranya. Semua ibu-ibu tertawa, sementara Bu Endang hanya bisa tersenyum lebar. Pak Joko mengangguk sambil berkata, siap, Bu. Besok saya bawa stok ekstra. Ketika ibu-ibu pergi, Pak Joko menghela napas lega sambil tersenyum. Ibu-ibu ini memang seru. Tapi kalau nggak ada mereka, jualan saya pasti sepi. Keseruan berlanjut, keranjang rahasia dan ejekan tak terduga. Setelah drama ikan segar, bawang merah, dan diskusi soal kompor gas, suasana pagi di depan gerobak Pak Joko tampaknya akan segera berakhir. Namun, ibu-ibu di perumahan ini memang terkenal sulit pulang tanpa kejutan tambahan. Dan benar saja, babak baru pun dimulai. Keranjang rahasia Pak Joko ketika semua ibu-ibu mulai membayar dan mengemasi belanjaannya, mata Bu Rani tiba-tiba menangkap sesuatu di bawah gerobak Pak Joko. Pak Joko, itu keranjang di bawah gerobak isinya apa? Tanya Bu Rani penuh selidik. Pak Joko terlihat sedikit bingung, tetapi akhirnya menjawab, ini sayuran stok tambahan, Bu. Saya simpan di bawah biar nggak rusak. Sontak ibu-ibu lain langsung berkumpul kembali, seperti burung camar yang melihat remah roti. Sayuran tambahan? Kok nggak dikeluarin dari tadi, Pak? Kita kan udah ribut di sini, protes Bu Nita sambil melipat tangan. Bu Nita, itu keranjang rahasia. Pak Joko sengaja nyimpan buat saya, jawab Bu Rani sambil mencoba bercanda. Namun, Bu Endang langsung menyela. Halah, Bu Rani, jangan merasa spesial. Pak Joko pasti nyimpan itu buat yang lebih penting, alias saya. Pak Joko yang mulai kebingungan langsung mengeluarkan keranjang tersebut. Isinya ternyata bayam segar, beberapa ikas sawi, dan sedikit tomat. Bayam segar. Wah, ini saya duluan ya, seru Bu Siti sambil mencoba mengambil. Namun, sebelum Bu Siti berhasil, Bu Nita dengan cepat menyela. Bu Siti, jangan egois. Saya kan tadi nggak dapat kangkung, jadi ini giliran saya. Bu Siti tidak mau kalah. Bu Nita, kalau mau bayam, tunggu saya selesai ambil. Ini cuma setengah ikat, kok.
Tiba-tiba, Bu Tuti muncul kembali dengan kantong belanja kosong. "Bu Ibu, udah ya? Saya ambil bayamnya aja biar adil." Pak Joko hanya bisa tertawa kecil sambil membagi bayam itu dengan jatah yang sangat kecil untuk setiap ibu. "Bu, ini semuanya kebagian. Tenang aja," katanya mencoba menenangkan. Namun, Bu Rani langsung menyindir, Pak Joko, ini MAH lebih kecil dari porsi ayam saya di warteg." Komentar lucu di akhir pagi setelah bayam habis dibagikan, ibu-ibu akhirnya mulai menyadari bahwa waktu sudah hampir siang. Namun, sebelum benar-benar pulang, mereka kembali memulai obrolan yang penuh dengan sindiran dan candaan. "Bu Nita, tadi rebutan tempe, sekarang rebutan bayam. Jangan-jangan ibu buka usaha catering, ya?" Sindir Bu Endang. Bu Nita tertawa kecil. "Kalau saya buka catering, Bu Endang nggak saya kasih diskon." Lidah ibu tajam banget. Ibu-ibu lain langsung tertawa mendengar balasan itu. Bahkan Bu Endang pun ikut tertawa sambil berkata, halah, Bu Nita. Kalau saya buka usaha sambal, saya kasih cabai gratis buat ibu biar tambah pedas ngomongnya." Pak Joko, yang masih membereskan gerobaknya, hanya bisa tersenyum mendengar celotehan ibu-ibu ini. "Bu Ibu, kalau mau buka usaha, jangan lupa sebut nama saya, ya? Jadi pemasok sayurannya." Semua ibu-ibu tertawa lagi. Bahkan Bu Rani, yang biasanya serius, terlihat lebih santai pagi itu. Insiden plastik belanja saat ibu-ibu mulai bersiap pulang, sebuah insiden kecil terjadi. Bu Siti, yang membawa 2 kantong belanja besar, tiba-tiba menyadari bahwa kantongnya robek. Sayuran yang baru dibelinya jatuh berceceran di tanah. "Oh no! Kantong saya jebol!" teriak Bu Siti sambil memungut sayuran yang jatuh. Bu Rani yang melihat itu langsung bercanda, Bu Siti, kayaknya kantongnya ikut diet. Nggak kuat angkat beban." Semua ibu-ibu tertawa, dan Bu Siti yang awalnya kesal akhirnya ikut tertawa juga. Pak Joko segera memberikan kantong plastik baru untuk Bu Siti. "Tenang, Bu. Ini kantong saya khusus. Dijamin nggak jebol," kata Pak Joko sambil menyerahkan kantong. Penutup yang menghibur setelah insiden kantong plastik selesai, ibu-ibu akhirnya benar-benar pulang. Namun, sebelum pergi, mereka sempat memberikan pesan kepada Pak Joko. "Pak Joko, besok jangan lupa bawa stok lebih banyak, ya? Kalau bisa, tambah ayam dan ikan biar kami lebih lama rebutannya," kata Bu Rani sambil tertawa. Pak Joko hanya mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati, ia merasa sangat berterima kasih kepada ibu-ibu ini. Meskipun pagi-pagi mereka selalu membuat keributan kecil, tanpa mereka, suasana perumahan akan terasa sepi, dan gerobaknya mungkin tidak seramai ini. Kesimpulan drama pagi di depan gerobak Pak Joko selalu penuh dengan kejutan, canda, dan sedikit kompetisi. Namun, di balik itu semua, ada kebersamaan yang unik dan tawa yang tak pernah hilang. Suasana pagi di perumahan ini menjadi pengingat bahwa hal-hal kecil seperti belanja sayuran bisa menjadi momen berharga yang penuh warna. Cerita bersambung di cerita berikutnya. Drama pagi di depan gerobak Pak Joko ditutup dengan tawa dan kebersamaan para ibu-ibu. Kalau kamu ingin cerita lain dengan suasana serupa, beritahu aku ya.